Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, sahabat semua, gimana kabarnya saat ini? Saya doakan mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillahirrabbilalamin. Puji dan syukur hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala, Tuhan semesta alam. Salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sahabat semua, sebelumnya perkenalkan, nama saya Badrun, salah satu mahasiswa dari Universitas Pancasakti Kampus E1 Bekasi, dari Prodi Ekonomi Manajemen semester 3 dengan nomor NIM 28920500066. Sebelumnya yang saya hormati Bapak Eras Rasidi selaku dosen pengampu dari mata kuliah Pendidikan Agama Islam level 3, dan saya buat video ini atas dasar untuk memenuhi kegiatan UAS di semester 3 kali ini. Untuk tema yang akan saya bawakan di video kali ini yaitu tentang kepemimpinan dalam Islam. Adapun yang akan kita bahas yang pertama yaitu pengertian kepemimpinan dalam Islam, dan yang kedua kepemimpinan dalam perspektif Al-Quran maupun Al-Hadis, dan yang ketiga kriteria pemimpin yang ideal menurut agama Islam, dan yang terakhir prinsip-prinsip kepemimpinan dalam Islam. Untuk pengertiannya sendiri, dalam Islam istilah kepemimpinan dikenal dengan istilah khalifah, imamah, dan ulil amri. Juga ada istilah ra'in. Kata khilafah mengandung makna ganda. Di satu pihak, khalifah diartikan sebagai kepala negara dalam pemerintahan dan kerajaan Islam di masa lalu, dan yang dalam konteks kerajaan pengertian sama dengan sultan. Selain itu, istilah khalifatur Rasulullah atau khalifatun nubuwah, yaitu pengganti nabi sebagai pewaris risalah atau syariah, pemberantas kezaliman dan menegakkan keadilan. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah ayat 30 yang artinya, dan ingatlah ketika Tuhan engkau berkata kepada para malaikat, sesungguhnya aku hendak menjadikan di bumi seorang khalifah. Mereka berkata, apakah engkau hendak menjadikan kepadanya orang yang merusak di dalamnya dan menumpahkan darah, padahal kami bertasbih dengan memuji engkau dan memuliakan engkau. Dia berkata, sesungguhnya aku lebih mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Dari firman Allah Subhanahu wa taala tersebut dapat difahami bahwa tidak sekedar menunjukkan kepada khalifah pengganti Rasulullah, tetapi adalah penciptaan manusia yang diberi tugas untuk memakmurkan bumi. Tugasnya adalah menyuruh dan menyuruh orang lain untuk berbuat amar ma'ruf nahi munkar. Dalam pengertian spiritual, kita dapat menyimpulkan bahwa kepemimpinan Islam secara mutlak adalah bersumber dari Allah SWT yang telah menjadikan manusia sebagai khalifah di bumi, sehingga dimensi kontrol tidak terbatas pada interaksi antara yang memimpin dengan yang dipimpin, tetapi baik antara pemimpin dan yang dipimpin harus sama-sama bertanggung jawab dan mempertanggungjawabkan amanah yang diembannya sebagai seorang khalifah di bumi. Untuk pembahasan kedua yaitu tentang kepemimpinan dalam perspektif Al-Quran maupun Al-Hadis. Pemimpin dan kepemimpinan merupakan persoalan keseharian dalam kehidupan manusia, berorganisasi, berusaha, berbangsa, dan bernegara. Kemajuan dan kemunduran suatu masyarakat, organisasi, usaha, bangsa, dan negara antara lain untuk dipengaruhi oleh para pemimpinnya. Oleh karena itu, sejumlah teori tentang pemimpin dan kepemimpinan bermunculan dan kian berkembang. Untuk kepemimpinan dalam perspektif Al-Quran, seperti yang telah dijelaskan di ayat yang pertama tadi, yaitu surat Al-Baqarah ayat 30. Ayat ini mengisyaratkan bahwa khalifah atau pemimpin adalah pemegang mandat
dari Allah Subhanahu wa taala untuk mengemban amanah dan kepemimpinan langit di muka bumi. Perlu diingat, komunitas malaikat pernah memprotes terhadap kekhalifahan manusia di muka bumi. Dalam surat An-Nisa ayat 59 Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, "Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu Al-Qur'an, dan Rasulullah, yaitu As-Sunnah. Jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian, yang demikian itu lebih utama dan lebih baik akibatnya." Mengkaji ayat ini dengan berpendapat bahwa kata al-amr dalam ayat ini yaitu yang artinya urusan, persoalan, masalah, perintah. Ini menunjukkan bahwa pemimpin itu tugas utamanya dan kesibukan kesehari-hariannya yaitu mengurus persoalan rakyat, menyelesaikan problematika dan masalah yang terjadi di tengah-tengah masyarakat, serta memiliki wewenang mengatur, memanage, dan menyuruh bawahan dan rakyat. Dalam surat lain yaitu surat Shad ayat 26 Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, "Hai Daud, sesungguhnya kami menjadikan kamu khalifah di muka bumi, maka berilah keputusan di antara manusia dengan adil dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu, karena itu akan menyesatkan kamu dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya orang yang tersesat dari jalan Allah Subhanahu wa taala akan mendapat azab yang berat karena mereka melupakan hari perhitungan." Jadi tugas dari pemimpin ialah mengelola perbedaan dan keragaman rakyat sebagai aset kekuatan negara. Tugas pemimpin bukanlah memaksakan kebersamaan dan persamaan, namun untuk mengelola perbedaan dan keragaman, perbedaan suku maupun ras di kalangan masyarakat, seyogyanya menjadi ladang kompetisi untuk memuliakan dan bertakwa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan yang paling penting, peran dalam menciptakan kondisi yang kondusif untuk itu yaitu tugas pemimpin. Lalu yang kedua yaitu kepemimpinan Islam dalam perspektif hadis. Islam menetapkan tujuan dan tugas utama pemimpin adalah untuk melaksanakan ketaatan kepada Allah dan Rasul-Nya. Ibnu Taimiyah mengungkapkan bahwa kewajiban seorang pemimpin yang telah ditunjuk dipandang dari segi agama dan dari segi ibadah adalah untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah hadis dari Ibnu Umar radhiyallahu anha, sesungguhnya Rasulullah SAW berkata, "Kalian adalah pemimpin dan yang akan dimintai pertanggungjawaban. Penguasa adalah pemimpin dan akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinannya. Suami adalah pemimpin keluarganya dan akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinannya. Istri adalah pemimpin di rumah suaminya dan dia akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinannya. Pelayan adalah pemimpin dalam mengelola tuannya dan akan dimintai pertanggungjawaban tentang kepemimpinannya. Oleh karena itu, kalian sebagai pemimpin yang akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinannya." Setiap orang adalah pemimpin, meskipun pada saat yang sama setiap orang membutuhkan pemimpin ketika ia harus berhadapan untuk menciptakan solusi hidup di mana kemampuan, keahlian, dan kekuatannya dibatasi oleh sekat yang dia ciptakan sendiri dalam posisi sebagai bagian dari komunitas.
Dan untuk penguasa harus memiliki sifat yang adil. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anha, Nabi Muhammad SAW bersabda, ada 7 golongan yang akan mendapat naungan Allah pada hari yang tiada naungan kecuali naungannya, yaitu pemimpin yang adil, pemuda yang senantiasa beribadah kepada Allah Ta'ala, seorang yang hatinya senantiasa digantungkan dengan masjid, 2 orang saling mencintai karena Allah dan keduanya berkumpul dan berpisah karenanya, seorang laki-laki dan ia tidak diajak, dan ia ketika diajak oleh seorang wanita bangsawan yang cantik lalu menjawab, sesungguhnya saya takut kepada Allah Subhanahu wa taala, seorang yang mengeluarkan sedekah sedangkan ia merahasiakannya, sampai-sampai tangan kirinya tidak mengetahui apa yang diberikan oleh tangan kanannya, dan seorang yang mengingat Allah di tempat yang sepi sampai meneteskan air mata. Lalu penguasa itu wajib mentaati aturan-aturan yang terdapat dalam Al-Quran maupun Al-Hadis. Lalu yang ketiga pembahasannya yaitu tentang kriteria pemimpin yang ideal menurut Islam. Berbicara tentang masalah idealnya seorang pemimpin dalam Islam erat kaitannya dengan figur Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, karena beliau adalah pemimpin agama dan juga pemimpin negara. Rasulullah merupakan suri tauladan bagi setiap insan, termasuk para pemimpin. Karenanya dalam diri beliau hanya ada kebaikan, dan kebaikan. Hal ini sejalan dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Ahzab ayat 21, sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah suri tauladan yang baik bagimu, bagi orang yang mengharap rahmat Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat, dan dia banyak menyebut Allah Subhanahu wa taala. Sebagai seorang pemimpin yang teladan menjadi role model, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dikaruniai 4 sifat utama, yaitu yang pertama siddiq, amanah, tabligh, dan fatonah. Siddiq tentunya adalah sifat jujur, adalah lawan dari kedustaan, dan ia memiliki arti kecocokan sesuai sebagaimana dengan fakta. Sedangkan as-siddiq ialah orang yang terus-menerus membenarkan ucapan orang, dan bisa juga orang yang selalu membuktikan ucapannya dengan perbuatannya. Kejujuran merupakan syarat utama untuk seorang pemimpin. Masyarakat akan menaruh respek kepada pemimpin apabila ia diketahui dan juga terbukti memiliki kualitas kejujuran yang tinggi. Nabi Muhammad SAW disifati dengan as-siddiqul amin, yaitu jujur dan terpercaya. Dan sifat ini telah diketahui oleh orang Quraisy sebelum beliau diutus menjadi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu penerus beliau pun yaitu Khalifah Abu Bakar radhiyallahu anhu juga mendapatkan julukan yang sama, yaitu as-siddiq. Ini semua menunjukkan hawa kejujuran adalah satu perilaku kehidupan terpenting pada Rasulullah SAW maupun pengikutnya. Ibnu Katsir berkata, jujur merupakan karakter yang sangat terpuji. Oleh karena itu, sebagian besar sahabat tidak pernah coba-coba melakukan kedustaan baik pada masa jahiliyah maupun setelah masuk Islam. Kejujuran merupakan ciri keimanan, sebagaimana pula dusta ialah ciri kemunafikan. Maka barang siapa jujur, dia akan beruntung. Lalu yang selanjutnya yaitu sifat yang harus dimiliki seorang pemimpin, yaitu amanah, yaitu terpercaya. Nabi Muhammad SAW bahkan sebelum diangkat menjadi Rasulullah telah menunjukkan kualitas kepribadian yang diakui oleh masyarakat Quraisy. Beliau dikenal dengan gelar Al-Amin, yang terpercaya. Oleh karena itu,
ketika terjadi peristiwa sengketa antara para pemuka Quraisy mengenai siapa yang akan meletakkan kembali Hajar Aswad setelah renovasi Ka'bah. Mereka dengan senang hati menerima Rasulullah SAW sebagai arbiter pada waktu itu. Nabi Muhammad SAW belum termasuk pembesar. Amanah merupakan kualitas wajib yang harus dimiliki seorang pemimpin. Dengan demikian, dengan memiliki sifat amanah, pemimpin akan senantiasa menjaga kepercayaan masyarakat yang telah diserahkan di atas pundak para pemimpin. Dan sifat yang ketiga yaitu tabligh, yaitu komunikatif. Kemampuan berkomunikasi merupakan suatu kualitas ketiga yang harus dimiliki seorang pemimpin sejati. Pemimpin bukan berhadapan dengan benda mati yang bisa bergerak dan dipindah-pindah sesuai dengan kemauannya sendiri, tetapi pemimpin berhadapan dengan rakyat, yaitu manusia yang memiliki keberagaman kecenderungan. Oleh karena itu, komunikasi merupakan kunci terjalinnya hubungan yang baik antara pemimpin dengan rakyatnya. Salah satu ciri kekuatan komunikasi seorang pemimpin adalah keberaniannya mengatakan kebenaran meskipun konsekuensinya berat, dan istilah Arab dikenal dengan kul al-haq walau kana muran. Katakanlah atau sampaikanlah kebenaran meskipun rasanya pahit. Dan sifat yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin yang terakhir yaitu yang dimiliki seorang Rasulullah SAW, yaitu fatanah, yaitu cerdas. Seorang pemimpin harus memiliki kecerdasan di atas rata-rata masyarakat sehingga memiliki kepercayaan diri. Kecerdasan pemimpin akan membantu dia dalam memecahkan segala macam persoalan yang terjadi di masyarakat. Contoh kecerdasan yang luar biasa dimiliki oleh seorang khalifah Sayyidina Umar radhiyallahu anha adalah ketika beliau menerima kabar bahwa pasukan Islam yang dipimpin oleh Abu Ubaidah ibnu Jarrah yang sedang bertugas di Syria terkena wabah mematikan. Sebagai pemimpin yang bertanggung jawab, Umar radhiyallahu anha segera berangkat dari Madinah menuju Syria untuk melihat keadaan pasukan muslim yang sedang ditimpa musibah tersebut. Ketika beliau sampai di perbatasan, ada kabar yang mengatakan bahwa keadaan di tempat pasukan mukminin yang sangat gawat. Semua orang yang masuk ke wilayah tersebut akan tertular virus tersebut. Mendengar hal tersebut, Umar segera mengambil tindakan untuk mengalihkan perjalanan. Ketika ditanya tentang sikap yang tidak konsisten yang dianggap melarikan diri dari takdir Allah, Umar bin Khattab menjawab, "Saya berpaling dari suatu takdir Allah menuju takdir Allah yang lain." Kecerdasan pemimpin tentunya ditopang dengan keilmuan yang mumpuni. Ilmu bagi pemimpin yang cerdas merupakan bahan bakar untuk terus melaju di atas roda kepemimpinan. Lalu pembahasan yang terakhir yaitu prinsip kepemimpinan dalam Islam. Yang pertama yaitu prinsip tauhid. Tentunya dengan prinsip tauhid merupakan suatu prinsip dasar dalam kepemimpinan Islam, sebab perbedaan akidah yang fundamental dapat menjadikan pemicu dan kekacauan di suatu umat. Oleh sebab itu, Islam mengajak ke arah satu kesatuan akidah di atas dasar yang dapat diterima oleh semua lapisan masyarakat, yaitu tauhid. Yang kedua yaitu prinsip bermusyawarah. Bermusyawarah berarti mempunyai makna mengeluarkan atau mengajukan pendapat dalam menetapkan keputusan yang berkaitan dengan kehidupan berorganisasi dan bermasyarakat. Dalam surat Al-Imran ayat 158, Allah SWT berfirman, "Bermusyawarahlah kamu dengan mereka dalam urusan tertentu, kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, bertakwalah kepada Allah SWT. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertawakal kepadanya." Lalu prinsip keadilan. Dalam memanage pemerintahan, keadilan menjadi suatu keniscayaan.
sebab pemerintahan dibentuk antara lain agar terciptanya masyarakat yang adil dan makmur. Jadi sistem pemerintahan Islam yang ideal adalah sistem yang mencerminkan keadilan, meliputi kebersamaan, persamaan hak di depan umum, keseimbangan, dan memanage kekayaan alam. Misalkan industri, mendistribusikan pembangunan, adanya balancing power antara pihak pemerintah dengan rakyatnya. Lalu prinsip yang terakhir yaitu prinsip kebebasan. Kebebasan dalam pandangan Al-Quran sangat dijunjung tinggi, termasuk dalam menentukan pilihan agama sekalipun. Namun dengan demikian, kebebasan yang dituntut oleh Islam adalah kebebasan yang bertanggung jawab. Selebihnya untuk pembahasan di video kali ini, yaitu tentang kepemimpinan dalam Islam, saya akhiri. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.